السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membaca kitab Suwar min Hayatis Sahabah, potret dari kehidupan sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan pagi hari ini sahabat yang akan kita bicarakan dengan izin Allah adalah Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, penulis mengatakan, yaitu Syekh Abdul Rahman Ra'fat al-Basha rahimahullahu ta'ala, fi sanati sadisati lil hijrah, pada tahun yang ke-6 dari hijrah, azama ar-rasul salawatullahi alaihi wasallamu ala an yuwassi'a nitaqa da'watihi ila Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertekad untuk memperluas zona dakwah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bertekad untuk memperluas wilayah dakwah beliau atau zona dakwah beliau. Fakataba 8 kutubin ila muluk al-Arab wal Ajam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun menulis 8 surat yang akan dikirim kepada raja-raja Arab ataupun raja-raja non-Arab. Ya, ada 8 surat yang beliau tulis. Ya, yang dimaksud dengan beliau tulis di sini adalah yang beliau perintahkan kepada sahabat untuk menulisnya dan beliau yang mendiktekan. Ya, karena kita tahu Nabi SAW Nabiun Ummi, seorang nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan itu adalah kelebihan, keistimewaan bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, ketika kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, itu adalah kekurangan yang harus segera diperbaiki. Itu kalau kita tidak bisa baca, tidak bisa tulis, buta huruf, itu adalah kekurangan yang harus segera dihilangkan, ya, yang harus segera diperbaiki. Adapun Nabi SAW, kenyataan beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, justru itu adalah keistimewaan. Karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, seandainya Nabi SAW bisa membaca, bisa menulis, maka orang-orang akan semakin ragu dengan keabsahan Al-Qur'an. Bisa jadi mereka mengatakan itu tulisannya Muhammad. Itu adalah karyanya Muhammad yang dia tuangkan setelah dia selesai membaca kitab-kitab terdahulu. Mereka akan mengatakan seperti itu. Oleh karena itu, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu adalah keistimewaan. Jadi pada tahun ke-6 Hijriyah tersebut, Nabi SAW bertekad untuk meluaskan, ya, atau untuk memperluas zona dakwah beliau, sehingga beliau pun menulis 8 surat yang akan dikirim kepada raja-raja Arab ataupun raja-raja non-Arab.
wa ba'atha biha ilaihim yad'uuhum fiha ila al-Islam. Yang isi daripada surat-surat tersebut adalah untuk menyeru ya para raja tersebut untuk masuk ke dalam Islam. Wa kana fi jumlati man katabahum, dan di antara raja yang akan dikirimkan surat oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepadanya, Thumamah bin Uthal al-Hanafi, yaitu Thumamah bin Uthal dari Banu Hanifah. Banu Hanifah ini adalah sukunya Musailimah al-Kadzab. Ya. Jadi Thumamah bin Uthal dan Musailimah al-Kadzab itu satu suku. Akan tapi Thumamah bin Uthal dia yang menjadi ketua sukunya. Sedangkan Musailimah al-Kadzab dia hanyalah salah seorang dari suku tersebut. Wala gharwa, dan itu tidak mengherankan. Ya, artinya apa? Tidak mengherankan Thumamah bin Uthal termasuk salah satu target dakwah Nabi SAW, termasuk salah satu target yang akan dikirimkan surat kepadanya. Wala gharwa, tidak mengherankan. Fa Thumamatu qailun min aqyalil Arabi fil jahiliyah, karena Thumamah ini merupakan salah seorang ya raja atau tokoh di antara raja-raja suku-suku Arab di zaman jahiliyah. Wa sayyidun min sadati Bani Hanifah al-Marmuqin, dan dia merupakan salah satu tokoh di antara tokoh-tokoh Banu Hanifah. Wa malikun min mulukil Yamamah alladhina la yu'sa lahum amr, dia merupakan salah satu raja yang ada di atas bumi Yamamah pada saat itu. Dia merupakan raja yang perintahnya tidak ada yang berani mendurhakainya. Talaqqa Thumamatu risalatan Nabi alaihi salatu wassalam bizzirayati wal i'rad. Ketika surat Nabi alaihi salatu wassalam sampai kepada Thumamah bin Uthal, maka dia menyikapi surat Nabi alaihi salatu wassalam dengan sikap yang tidak seharusnya ia lakukan seperti itu. Ya. Dia menghinakan surat Nabi alaihi salatu wasallam. Wa akhadathu al-'izzatu bil ithm. Dosa telah menjadikan dia terlalu sombong ya, untuk menerima surat Nabi alaihi salatu wasallam. Fa asamma udhunayhi an sama'i da'watil haqqi wal khair. Dia menjadikan kedua telinganya itu seolah-olah tuli, tidak mau mendengarkan dakwah yang benar, dakwah kebaikan. Thumma innahu rakibahu syaitanuhu. Bahkan tidak sampai di sana. Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini mengatakan rakibahu syaitanuhu, dia ditunggangi oleh syaitannya. Fa agrahu biqatli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaitannya terus merayu dia, membujuk dia untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wa'di da'watihi ma'ahu, dan untuk mengubur dakwah Islam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ditunggangi betul oleh syaitannya. Fada'aba yatahayyanu al-furasa lilqada'i 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sejak ia ditunggangi oleh syaitannya tersebut, sejak ia dirayu oleh syaitannya untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia senantiasa mencari-cari kesempatan, mencari-cari peluang untuk membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Hatta asaba minhu girratan, sehingga pada suatu waktu dia pun mendapatkan peluang itu. Wa kadat tatimmu al-jarimatu asy-syana'a, hampir saja tindak kriminal yang sangat ya dahsyat itu hampir saja terwujud. Laula anna ahada a'mami Thumamata thanahu an azmihi fi akhir lahdah. Kalau seandainya salah seorang sepupunya, ya, sepupu Thumamah, kalau seandainya salah seorang sepupunya tidak tidak membujuk dia untuk menggagalkan rencananya tersebut.
Alangkah bagusnya kalau seandainya Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan laulallah, kalau bukan karena Allah, thumma, kemudian salah seorang sepupunya Thumamah ya membujuk Thumamah untuk menggagalkan niatnya itu. Jadi ketika dia akan melancarkan dan mewujudkan niatnya, salah seorang sepupunya mengatakan enggak usah ya, jangan bunuh Muhammad. Pokoknya intinya digagalkanlah rencananya Thumamah ini. Taib laulallah, ya kalau bukan karena Allah, kemudian sepupunya tersebut. Fanajjallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam min syarrihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari keburukan Thumamah ini. Lakin Thumamah idza kana qad kaffa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi meskipun Thumamah dia tidak jadi menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung, enggak jadi, fa innahu lam yakuffa an ashabihi, akan tetapi dia tetap menyakiti sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Tetap dia menyakiti sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Haitsu ja'ala yatarabbasu bihim, di mana dia terus mencari kesempatan untuk menyakiti, bahkan kalau bisa membunuh sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Hatta dhafira bi'adadin minhum, dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada beberapa sahabat yang berhasil ditangkap oleh Thumamah ini. Wa qatalahum syarra qitlah, lalu dia membunuh para sahabat tersebut dengan cara yang sangat sadis. Ya, ada berapa sahabat? Fa'ahdara an-nabiy alaihi salatu wassalamu damahu. Karena kenyataan itulah sampai Nabi alaihi salatu wassalam ahdar. Nabi alaihi salatu wassalam mengumumkan kepada para sahabat bahwasanya siapa yang jumpa dengan Thumamah bunuh saja dia. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena darahnya Thumamah itu nggak berharga lagi. Saking banyaknya tindak kriminal orang ini terhadap Islam. Ya. Dia membunuh beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Akhirnya sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengumumkan bahwasanya darahnya Thumamah itu tak lagi berharga. Darahnya tidak lagi berharga. Wa a'lana dzalika fi ashabihi, beliau mengumumkan itu di hadapan para sahabat beliau. Taib. Lam yamdi ala dzalika tawil waqtin. Tidak lama berselang dari kejadian itu, yaitu dari kejadian pembunuhan terhadap beberapa sahabat yang dilakukan oleh Thumamah, dan juga pengumuman yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat tentang tidak berharganya darah Thumamah. Tidak lama berselang dari kejadian itu, hatta azama Thumamah bin Uthal ala ada'il umrah, sehingga pada suatu waktu Thumamah bin Uthal dia berencana untuk melakukan umrah. Ya, dan ini sering saya sampaikan. Di zaman jahiliyah mereka melakukan haji, mereka melakukan umrah, dan mereka melakukan ibadah-ibadah yang lain. Akan tetapi tentunya tata cara pelaksanaan haji, umrah mereka itu semuanya tidak lepas dari nuansa kesyirikan. Ya, tidak lepas dari penyimpangan-penyimpangan dan nuansa-nuansa kesyirikan. Dan tentunya apapun yang mereka lakukan saat itu tidak memiliki arti sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang Abdullah bin Jud'an. Ya, Abdullah bin Jud'an ini seorang laki-laki di zaman jahiliyah yang sangat dermawan. Ya, orangnya sangat dermawan. Sampai dia membuat posko-posko di padang pasir, yang di sana telah dia letakkan makanan yang banyak, lalu dia nyalakan lampu di dalam posko tersebut. Tujuannya apa? Supaya apabila ada musafir, orang yang melakukan perjalanan yang mungkin dia kehabisan bekal, ya di tengah jalan, dia bisa langsung ngambil makanan di posko itu tanpa perlu minta izin, langsung ngambil. Ya, orangnya sangat dermawan sekali Abdullah bin Jud'an.
Maka Aisyah radhiyallahu taala anha nanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Gimana ya Rasulullah? Segala bentuk kedermawanan Abdullah bin Juda'an saat itu, apakah itu bermanfaat untuknya?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tidak, sama sekali tidak bermanfaat." Ya, karena dia tidak pernah mengatakan, "Rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Ya Allah, ampunilah dosaku pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Ya. Taib. Jadi Thumamah bin Uthal pada suatu ketika dia berencana untuk melakukan umrah. Fantalaqa min ardil yamamati muwalliyan wajhahu syatra Makkah. Maka dia pun berangkat dari bumi Yamamah, ya, tempat tinggalnya dia, menuju kota Makkah. Wa huwa yumanni nafsahu bit-tawafi haula al-Ka'bati. Dan selama perjalanan dia sudah mendamba-dambakan, ya, memimpi-mimpikan, merindukan untuk bisa tawaf di sekeliling Ka'bah. Ya, dia sudah bermimpi untuk bisa tawaf di sekeliling Ka'bah. Wadzabhi li asnamiha, dan dia juga sudah, ya, sangat rindu untuk kembali menyembelih untuk patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Kita tahu jumlah patung di sana saat itu 360 patung. Wa baina kana Thumamatu fi ba'di tariqihi, tetapi di tengah jalan, qariban minal Madinah, dekat dengan kota Madinah, ya, di tengah jalan dekat dengan kota Madinah, nazalat bihi nazilatun lam taqa' lahu fi husban. Terjadi sebuah kejadian yang sama sekali tidak diprediksi oleh Thumamah bin Uthal. Dia nggak nyangka akan mendapatkan kejadian seperti itu. Apa itu? Dzalika anna sariyatan min saraya Rasulillah salawatullahi alaihi wasallam. Salah satu pasukan yang disuruh untuk patroli oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya, di sekitar Madinah, kanat tajusu khilal ad-diyar, yaitu di mana pasukan tersebut mereka patroli, khaufan min an yatruqa al-madinata tariqun aw yuridaha mu'tadin bi syarrin. Mereka patroli supaya tidak ada orang jahat yang mengganggu atau menyerang kota Madinah. Fa asaratis sariyatu Thumamata wa hiya la ta'rifuh. Nah, pasukan yang berpatroli itu mereka menangkap Thumamah. Ya. Mereka menangkap Thumamah wa hiya la ta'rifuhu, dan mereka tidak mengenal siapa yang mereka tangkap itu. Ya, asal mereka ambil saja, mereka tangkap saja. Mereka nggak tahu siapa orang ini. Ya, mungkin karena lewat di dekat Madinah makanya ditangkap. Sebab tugas mereka adalah berpatroli untuk menjaga supaya kota Madinah tidak diserang oleh siapapun. Ya, segala atau setiap orang yang mencurigakan langsung mereka ciduk, ya, langsung mereka angkat. Nah, seperti itu kayaknya. Pasukan yang berpatroli tersebut langsung mengambil Thumamah. Ya. Wa hiya la ta'rifuhu, meskipun mereka tidak mengenal orang yang mereka tangkap ini. Wa atat bihi ila al-Madinah, lalu mereka membawa Thumamah masuk ke kota Madinah. Wa shaddathu ila sariyatin min sawaril masjid, dan mereka mengikat Thumamah bin Uthal di salah satu tiang di antara tiang-tiang Masjid Nabawi. Ya, di sana mereka ikat Thumamah. Muntaziratan an yaqifa an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam bi nafsi ala sya'ni al-asri atau ala sya'ni al-asiri. Mereka menunggu keputusan Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tentang tawanan yang mereka tangkap tersebut. Wa an ya'mura fihi bi amrihi, apa yang akan beliau perintahkan kepada para sahabat terkait tawanan itu. Walamma kharaja an-nabiy alaihi salatu wasallam ila al-masjid, ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah beliau menuju masjid, wa hamma bid-dukhuli fihi, dan beliau akan masuk, ra'a Thumamah marbutan fi sariyah, dia melihat ada Thumamah bin Uthal yang terikat di salah satu tiang di antara tiang-tiang masjid. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam, beliau tahu orang. Ya, beliau tahu. Namun pasukan yang berpatroli tersebut mereka tidak tahu. Nabi alaihi salatu wasallam sama sekali tidak mengingkari kenyataan bahwasanya Thumamah bin Uthal berada di Masjid Nabawi.
Ya, maka dari sini para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang kafir, boleh tidak orang kafir masuk masjid. Ya, ada 4 kaul, ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh. Ya. Tidak boleh sama sekali masuk masjid, masjid manapun. Ya, apalagi Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, maka lebih-lebih tidak boleh lagi. Ya, bahkan masjid yang ada di Indonesia misalnya pun tidak boleh dimasuki oleh orang kafir. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kedua adalah boleh secara mutlak, boleh. Ya, hatta Masjidil Haram pun boleh untuk dimasuki. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang ketiga, boleh memasuki masjid, ya. Jadi orang kafir boleh masuk masjid kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi atau masjid-masjid yang lain yang ada di tanah haram. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun pendapat yang terakhir, hukum asalnya orang kafir tidak boleh masuk ke dalam masjid. Masjid manapun nggak boleh. Kecuali kalau ada kebutuhan. Ya, ada keperluan yang mendesak atau ada kebutuhan yang sangat mendesak, maka pada saat itu boleh baginya untuk masuk masjid. Dan ini pendapatnya Imam Malik bin Anas. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama, wallahu taala a'la wa alam. Pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala adalah hukum asalnya orang kafir nggak boleh masuk masjid. Ya. Akan tetapi kalau seandainya ada kebutuhan, maka boleh untuk dia masuk ke dalam masjid. Dan di antara dalilnya adalah Thumamah bin Uthal ini, di mana dimasukkan oleh para sahabat ke dalam Masjid Nabawi, diikat di sana. Ya, diikat di sana. Dan ketika dilihat oleh Nabi SAW, sama sekali beliau tidak mengingkari. Taib. Jadi wahamma bid-dukhuli fihi, ketika Nabi SAW akan memasukkan kaki beliau ke dalam Masjid Nabawi, ra'a Thumamah marbutan fi sariyah, tiba-tiba beliau melihat Thumamah bin Uthal sedang terikat di salah satu tiang di antara tiang-tiang Masjid Nabawi. Faqala li ashabih, maka beliau pun berkata kepada sahabat-sahabat beliau yang ada di luar masjid. Sepertinya Thumamah bin Uthal tidak melihat Nabi SAW. Yang melihat hanyalah Nabi SAW, melihat dia. Maka Nabi SAW berkata, atadruna man akhadtum? Kalian tahu tidak siapa yang kalian tangkap itu? Faqalu la ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Siapa orang itu? Faqala hadha Thumamah bin Uthal al-Hanafi fa ahsinu atharah. Itu adalah Thumamah bin Uthal, ya, yang berasal dari suku Hanifah, yaitu Banu Hanifah, sukunya Musailimah al-Kadzab. Ya, dan dia adalah seorang tokoh di sana. Fa ahsinu asarahu, maka berbuat baiklah kepada dia. Ya, berbuat baiklah kepada dia, artinya jangan disakiti. Dan memang Islam, ya, adalah agama yang sangat-sangat jauh dari menyakiti orang lain. Ya, jangankan manusia, ya, atau jangankan seorang muslim, hatta orang kafir pun Islam tidak izinkan kita untuk bertindak semena-mena. Hanya karena dia kafir kemudian kita bertindak semena-mena, tidak. Nabi SAW bahkan bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, dalam riwayat Imam Bukhari. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan umat Islam, ya, ternyata di dalam ketika menjalani perjanjian damai tersebut, dan selama perjanjian damainya itu masih ada seorang muslim membunuh orang kafir, ya, maka lam yarah raihatal jannah, si pembunuh tersebut meskipun dia muslim, dia tidak akan bisa mencium aroma syurga. Fa inna rihaha la tujadu min masirati 40 kharifa, padahal
aroma surga bisa tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Subhanallah. Diancam, jangankan seorang muslim. Ya, Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli nafsin mu'minah. Hancurnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh ya satu orang muslim. Hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Taib. Jadi ini agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan yang namanya al-ihsan, berbuat baik, dan memperingatkan pemeluknya jangan sampai berbuat jahat kepada orang, yaitu bahkan kepada binatang pun. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Ya, seperti dalam hukum qisas, tidak boleh dimutilasi. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Kalau kalian menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syufratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian dia menajamkan pisau ya atau parang yang akan dia gunakan menyembelih hewan tersebut. Dia tajamkan terlebih dahulu, dia asah. Begitu pula dia jadikan binatang itu tenang, senyaman mungkin. Ya. Taib. Nabi SAW mengatakan fa ahsinu asarahu. Orang ini tokoh ini, maka berbuat baiklah kepadanya. Thumma raja alaihi salatu wassalam ila ahlihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam pulang, ya, beliau kembali pulang ke keluarga beliau. Gak jadi masuk masjid. Wa qala, kemudian beliau berkata, ijma'u ma kana 'indakum min ta'amin. Kumpulkan semua makanan yang kita punya, kumpulkan. Wab'athu bihi ila Thumamah bin Uthal. Dan hantarkan makanan itu kepada Thumamah bin Uthal. Nabi SAW pertama ingin berbuat baik kepada Thumamah bin Uthal, dan yang kedua ingin menaklukkan hatinya Thumamah bin Uthal supaya mau masuk ke dalam Islam. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, terkadang ada orang-orang yang perlu hatinya dipancing dengan dunia untuk bisa membela, untuk bisa masuk ke dalam Islam. Ya, tidak mengapa. Tidak mengapa seseorang itu ketika berdakwah, maka dia berdakwah dengan menggunakan dunia untuk memancing supaya orang mau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Nanti dengan sendirinya orang tersebut setelah dia belajar, kemudian belajar, mereka akan menyadari dan mengetahui bahwasanya masuk ke dalam agama Allah itu harus betul-betul tulus. Dengan sendirinya mereka akan menyadari seperti itu. Sebagian orang-orang di zaman Nabi SAW, mereka masuk Islamnya, awal-awalnya motifnya adalah harta. Ya, dalam suatu hadis yang sahih, pernah ada salah seorang Arab Badui, ya, menarik selendang yang ada di leher Nabi SAW. Selendang itu melilit leher Nabi SAW, kemudian ditarik dengan kuat, dengan keras oleh Arab Badui itu dari belakang, sehingga merah leher Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, berikan kepadaku sebagian harta yang Allah berikan kepadamu. Maka Nabi SAW tersenyum, kemudian menyuruh sahabat yang ada di samping beliau, ambilkan dia harta dari Baitul Mal. Diambilkan. Setelah diberikan, Nabi tanya, yakfi, cukup? Kata dia, belum. Ambilkan lagi. Setelah dikasih untuk kedua kalinya, ditanya oleh Nabi SAW, sudah cukup? Dia katakan belum. Ambilkan lagi. Setelah diambil ketiga kalinya, dia mengatakan cukup. Setelah itu pun dia pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di kampung halamannya, dia mengatakan, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Karena kalau kalian masuk ke dalam Islam, kalian akan diberikan harta oleh Muhammad seolah-olah dia tidak takut miskin. Artinya motifnya adalah dunia itu awalnya, ya. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, dia akan belajar insyaallah nantinya, dan dia akan menyadari bahwasanya ternyata yang lebih penting itu adalah keikhlasan dan ketulusan. Nah, berangkat dari sini juga para ulama mengatakan tidak mengapa
Ya, seorang bapak, seorang ibu, dia memberikan iming-iming dunia kepada anaknya jika anaknya mencapai target tertentu. Misalkan, nak, kalau misalkan engkau sudah hafal juz 30, bapak akan belikan sepeda. Tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa. Itu sehingga sang anak termotivasi, lalu dia menghafal, berikan dia sepeda. Kemudian ya, diberikan iming-iming lagi, kalau engkau hafal juz 29, bapak akan belikan ini, ibu akan berikan itu. Tidak masalah. Dengan sendirinya nanti ketika besar anak tersebut itu akan belajar. Jadi Nabi SAW beliau mengatakan, ijma'u ma kana 'indakum min ta'am. Ya, kumpulkan semua makanan yang kita punya. Wa ba'athu bihi ila Thumamah bin Uthal, kemudian kirimkan makanan itu kepada Thumamah bin Uthal. Thumma amara binaqatihi an tuhlaba lahu bil gudu'i ar-rahah wa an yuqaddama ilaihi labanuha. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya setiap pagi dan setiap sore Thumamah bin Uthal dikirimkan air susu onta, ya, untuk dia minum. Wa qad tamma dhalika kulluhu qabla an yalqahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw yukallimahu. Itu dilakukan oleh Nabi SAW sebelum beliau berjumpa langsung dengan Thumamah bin Uthal dan sebelum beliau berbicara dengan Thumamah bin Uthal. Ya, sudah saya katakan tadi, Nabi SAW nggak jadi masuk masjid. Ya, beliau suruh hantarkan makanan kepada Thumamah, hantarkan minuman kepadanya. Itu sebelum Nabi SAW berjumpa face to face langsung dengan Thumamah. Ya. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على ثمامة. Setelah itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Thumamah, yuridu an yastadrijahu ila al-Islam, dan Nabi alaihi salatu wasallam berencana untuk memancing Thumamah bin Uthal ke dalam agama Islam. Ya, istadraja yastadriju, memancing dengan pelan-pelan. Nabi SAW ingin memancing Thumamah bin Uthal. Wa qala ma indaka ya Thumamah. Bagaimana kabarmu hai Thumamah? Ya, ma indaka ya Thumamah, ay kaifa haluk? Bagaimana kabarmu hai Thumamah? Faqala indi ya Muhammadu khair. Kabar saya baik kok Muhammad. Ya, kabar saya baik. Fa in taqtul dha damin. Gini saja wahai Muhammad, gak usah basa-basi, kata Thumamah. Kalau engkau ingin membunuh saya, silahkan bunuh. Ya, toh saya juga dahulu pernah membunuh beberapa sahabatmu. Silahkan balas dendam sekarang. Kalau engkau ingin bunuh saya, bunuh saja. Ya, taqtul dha damin. Engkau akan membunuh seseorang yang dia punya hutang darah. Yaitu dia pernah membunuh beberapa sahabatmu. Wa in tun'im ala syakir. Tetapi kalau seandainya engkau ingin membebaskan saya, maka silahkan bebaskan. Engkau membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Artinya saya akan berikan engkau hadiah kalau engkau bebaskan saya. Tapi kalaupun engkau ingin bunuh saya, enggak masalah. Wa in kunta turidul mal, dan kalau engkau ingin harta, fasal tu'ta minhu ma syi'ta, maka sebutkan saja berapa jumlah harta yang engkau mau. Engkau akan diberikan. Ini orang kaya, ya. Thumamah bin Uthal orang kaya. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumaini ala hali. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan Thumamah. Ya. Enggak dijawab oleh Nabi alaihi wasallam, langsung beliau pergi meninggalkan Thumamah. Dan setelah itu Nabi alaihi wasallam tidak menemui Thumamah selama 2 hari. Setelah pertemuan yang pertama itu, sengaja Nabi SAW tidak menemui Thumamah pada hari berikutnya, bahkan 2 hari. Setelah hari yang ketiga, yu'ta lahu bit-ta'ami wasyarab, maka Thumamah bin Uthal kembali diberikan makanan, minuman. Wa yuhmalu ilaihi labanun naqah, ya, dan dia juga dibawakan air susu onta. Thumma ja'ahu, setelah itu baru Nabi SAW datang. Faqala, kemudian beliau berkata, ma indaka ya Thumamah, gimana kabarmu hari ini wahai Thumamah? Ya, sudah 2 hari Nabi SAW tidak menemui Thumamah. Ya, sekarang gimana kabar?
Qala laisa indi illa ma qultu laka min qabl. Ya. Enggak ada jawaban saya kecuali seperti kemarin, wahai Muhammad. Enggak ada jawaban saya kecuali seperti hari kemarin. Kondisi saya baik-baik saja, kabar saya baik-baik saja. Fa in tun'im ala syakir. Kalau engkau ingin membebaskan saya, engkau membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Wa in taqtul dzadamin. Tapi kalau engkau ingin bunuh, ya sudah, bunuh saja. Toh saya juga pernah membunuh beberapa sahabatmu. Wa in kunta turidul mal fasal tu'ta minhu ma syi'ta. Dan kalaupun engkau ingin harta, sebut saja. Berapapun jumlahnya engkau akan diberikan. Fatarakahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi alaihi salatu wasallam langsung meninggalkannya lagi. Enggak dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau hanya senyum langsung pergi. Hatta idza kana al-yawm at-tali, keesokan harinya, ja'ahu Nabi alaihi salatu wasallam kembali datang. Faqala, kemudian berkata, ma indaka ya Thumamah. Gimana kabarmu hari ini wahai Thumamah? Ya subhanallah. Di sini kita belajar bagaimana sabarnya Nabi alaihi salatu wasallam di dalam berdakwah. Ya subhanallah, apa yang kurang pada momen saat itu, apa yang kurang bagi Nabi alaihi salatu wasallam? Enggak ada. Ya, pertama, Thumamah bin Uthal, dia hanyalah tawanan di kota Madinah. Kemudian ditambah lagi dia diikat di tiang masjid. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau adalah rajanya Madinah pada saat itu. Ya. Jadi kalau Nabi alaihi salatu wasallam ingin langsung mengatakan, sudah, tebas saja sudah. Udah didakwahi, nggak mau terima, tebas saja sudah. Kalau seandainya beliau mau mengatakan seperti itu, akan terwujud dengan sangat mudah. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasallam orangnya subhanallah sangat sabar sekali, berkali-kali didatangi Thumamah bin Uthal. Taib. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ma indaka ya Thumamah, apa kabarmu hari ini? Faqala indi ma qultu laka. Sudahlah ya Muhammad, saya sudah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan di hari-hari sebelumnya, sudah sampaikan. In tun'im ala syakir. Sekali lagi, kalau engkau ingin bebaskan saya, engkau berarti membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Wa in taqtul dzadamin. Tetapi kalau seandainya engkau ingin bunuh saya, berarti engkau telah melampiaskan dendammu. Ya, karena bagaimanapun saya juga telah membunuh beberapa sahabatmu. Wa in kunta turidul mala a'taituka minhu ma tasha. Tetapi kalau engkau ingin harta, sebutkan saja berapa jumlahnya, saya akan berikan. Faltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menoleh kepada para sahabat beliau, wa qala, kemudian berkata, atliku Thumamah. Bebaskan dia. Ya, bebaskan Thumamah. Setelah didakwahi 3 kali, atau setelah didatangi oleh Nabi alaihissalatu wassalam 3 kali, ternyata Thumamah bersikukuh. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, bebaskan dia, lepaskan. Fafakku withaqahu wa atlaquh. Maka para sahabat pun melepaskan ikatannya dan membebaskannya. Ghadara Thumamatu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilepaskan ikatannya, Thumamah pun langsung keluar dari Masjid Nabawi. Wa madha hatta idza balagha nakhlan fi hawashil Madinah. Dia terus berjalan sehingga ketika dia sampai di sebuah kebun, kebun kurma. Ketika dia sampai di sebuah kebun kurma di pinggiran kota Madinah, qariban minal Baqi', dekat dengan kubur Baqi'. Dekat dengan kubur Baqi'. Fihi ma'un, di mana di kebun tersebut terdapat air, artinya terdapat mata air. Ana kharahilatahu indah, di sana dia hentikan kendaraannya. Jadi Thumamah bin Uthal ini, dia subhanallah bukan hanya dilepaskan, bahkan diberikan kendaraan oleh Nabi SAW. Dan dia terus memacu kendaraannya tersebut hingga akhirnya dia sampai di sebuah kebun yang ada di tepi kota Madinah. Di dalam kebun itu ada mata air, di sana dihentikan hewan kendaraannya. Di sana dihentikan hewan kendaraannya. Wa tatahhara min ma'ihi fa ahsana tuhurahu. Lalu dia pun bersuci, artinya mandi
dia mandi di di mata air yang ada di kebun tersebut. Thumma 'ada adrajahu ila masjid, selesai mandi kemudian dia pun kembali menuju Masjid Nabawi. Bukannya pergi, malah dia balik lagi. Fama in balaghahu, ketika dia sampai di Masjid Nabawi, hatta waqafa ala mala'in minal muslimin, dia pun langsung berdiri di hadapan Nabi SAW dan beberapa para sahabat. Wa qala, kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya sekaligus utusannya. Subhanallah. Akhlak mulia Nabi SAW menjadi pemikat sehingga Thumamah bin Uthal mau masuk ke dalam Islam. Akhlak mulia Nabi SAW. Makanya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah dalam kitab Al-Akhlaq fil Islam, bahwasanya akhlak itu merupakan metode dakwah yang sangat-sangat mujarab, yang sangat-sangat jitu. Ya. Dakwah yang benar ini dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dakwah yang benar ini adalah dakwah yang berat. Ya, dakwah ini berat. Maka jangan kita tambah beban dakwah ini dengan akhlak buruk kita. Dakwahnya sudah berat, ditambah lagi dengan akhlak buruk kita, sehingga orang pun semakin fobia. Orang semakin alergi dan takut terhadap dakwah ini. Itu dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di antara wasiat terakhir beliau mengatakan bahwasanya orang yang sangat layak untuk kita sikapi dengan lemah lembut adalah orang yang memusuhi dakwah ini. Apalagi kalau seandainya dia memusuhinya karena tidak tahu, maka tetap kita bersikap lemah lembut kepadanya. Dan jangan kalian tambah beban beratnya dakwah ini dengan akhlak buruk kalian. Itu kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi berdakwah dengan akhlak ini sangat penting sekali. Ya, banyak sekali kisah-kisah di mana Nabi SAW menjadikan banyak orang akhirnya bertaubat karena akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena akhlak beliau. Taib. Jadi dia kembali ke Masjid Nabawi. Sesampainya di Masjid Nabawi langsung dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam sebagian riwayat, Thumamah bin Uthal ditanya, kenapa engkau tidak mau masuk Islam ketika engkau masih diikat itu? Kenapa kok engkau masuk Islamnya setelah dilepaskan? Kenapa bukan ketika diikat itu engkau didatangi 3 kali oleh Nabi SAW, kenapa nggak mau masuk Islam pada saat itu? Dalam sebagian riwayat dikatakan seperti itu. Maka Thumamah mengatakan, saya tidak ingin orang menyangka saya masuk Islam karena takut. Ya, karena takut diintimidasi, diancam. Saya tidak ingin dianggap seperti itu. Ya, saya tidak ingin ada orang beranggapan seperti itu, kata dia. Taib. Thumma tajaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, kemudian setelah itu dia pun berkata setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya Muhammad atau ya Rasulullah, wallahi ma kana ala dhahril ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Demi Allah, sebelumnya, artinya sebelum saya masuk Islam ini, tidak ada wajah manusia yang paling saya benci di atas muka bumi daripada wajah Anda. Sebelum saya masuk Islam, tidak ada wajah manusia yang paling saya benci di atas muka bumi ini daripada wajah Anda. Wa qad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilayya. Tetapi hari ini wajah Anda menjadi wajah yang paling saya cintai, yang paling saya cintai di atas muka bumi ini. Sebelumnya wajah Anda atau muka Anda adalah yang paling saya benci. Namun sekarang wajah Anda ini adalah wajah yang paling saya cintai. Wallahi, demi Allah, ma kana dinun abghadha ilayya min dinik. Sebelumnya tidak ada agama yang paling saya benci daripada agama Anda ini, agama Islam. Fa asbaha dinuka ahabbad din kullihi ilayya. Akan tapi hari ini agama Islam adalah agama yang paling saya cintai. Wallah, dan demi Allah,
Ma kana baladun abghada ilayya min baladik. Tidak ada ya bumi atau tempat, kota, kampung yang lebih saya benci sebelumnya daripada Madinah ini. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi kulliha ilayya. Akan tapi hari ini kota Madinah ini menjadi kota yang paling saya cintai. Thumma ardafa qailan, setelah itu baru dia mengatakan, laqad kuntu asabtu fi ashabika daman, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya pernah membunuh dan menumpahkan darah sebagian sahabat Anda. Saya punya hutang darah kepada Anda. Saya bunuh beberapa sahabat Anda. Faman ladzi tujibu alayya? Maka apa hukumannya untuk saya? Apa hukumannya untuk saya? Apa sanksinya untuk saya? Apa? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tathriba alayka ya Thumamah. Enggak ada celaan untukmu wahai Thumamah. Artinya enggak apa-apa. Fa innal Islam yajubbu ma qablahu, karena sesungguhnya Islam telah menghancurkan dosa-dosa sebelum masuk Islam. Seseorang kalau dia masuk Islam, maka segala keburukan yang pernah dia lakukan sebelum masuk Islam itu menjadi hancur. Mulai dari kosong lagi. Ya. Sebagaimana kisah Abdullah bin Amr bin Al-As, atau sebagaimana kisah Amr bin As. Ya, Amr bin As ketika dia akan masuk Islam, ya, dan dia akan membaiat Nabi alaihi salatu wasallam, pada saat itu dia mengulurkan tangannya begini. Ketika tangannya akan dijabat oleh Nabi SAW, dia tarik lagi. Dia tarik lagi tangannya. Nabi SAW bertanya, ada apa wahai Amr? Kenapa engkau tarik kembali tanganmu? Dia mengatakan, saya akan masuk Islam wahai Rasulullah, akan tetapi saya ingin membuat persyaratan. Apa itu? Dia mengatakan, saya ingin dosa-dosa saya sebelum masuk Islam itu diampuni oleh Allah. Baru saya masuk Islam. Kata Nabi SAW, ama alimta anna al-islam yajubu ma qablah? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Islam itu menghancurkan dosa-dosa sebelumnya? Wa anna at-taubata tajubbu ma qablaha, dan bahwasanya taubat yang benar-benar taubat nasuha itu akan menghancurkan dosa sebelumnya. Wa anna al-hajja yajubbu ma qablah, begitu pula ibadah haji bisa menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Tidakkah engkau mengetahui seperti itu? Jadi orang yang masuk Islam, maka perbuatan-perbuatan salahnya itu diampuni oleh Allah. Dan subhanallah, indahnya Islam ya. Apabila ada orang kafir, ya sebelum dia masuk Islam, dia melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, berbuat baik kepada manusia, dia membantu orang ini, membantu orang itu sebelum masuk Islam. Ya, di saat yang sama juga dia sempat melakukan perbuatan-perbuatan buruk, minum khamr, judi, zina, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Dikatakan oleh para ulama, dosa-dosa yang ia lakukan selama dia kafir itu terhapus. Sedangkan kebaikan yang dia lakukan selama dia kafir itu akan diberikan pahala oleh Allah setelah dia masuk Islam. Ya, atas kebaikannya dahulu. Adapun kalau seandainya dia berbuat baik dan tidak masuk Islam, maka tidak ada artinya. Tetapi setelah dia masuk Islam, maka itu akan diberikan harga dan nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya Islam. Sama seperti anak kecil ya. Ya, bukannya saya menyamakan anak kecil dengan orang kafir, tidak, tetapi masalah hukumnya. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya anak kecil, seorang anak kecil yang dia berbuat baik dan dia juga berbuat salah. Ya. Ketika anak kecil berbuat baik, apalagi dia ketika berbuat baik itu diajarkan oleh orang tuanya. Ya, dia belum balik, dia diajarkan oleh orang tuanya, diajarkan zikir ini, zikir itu, kemudian diajarkan tata cara sholat, dan betul dia sholat, padahal dia belum balik. Ulama mengatakan orang tuanya dapat pahala karena mengajarkannya, dan anak itu juga dapat pahala. Anak itu dapat pahala. Tetapi kalau ada anak kecil yang belum balik, dia melakukan kesalahan, ya, dia melakukan kesalahan, maka anak tersebut tidak mendapatkan dosa. Ya, enggak diberikan dosa oleh Allah. Tapi kalau dia melakukan kebaikan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini subhanallah, syariat Islam ini syariat yang sangat indah ya.
Makanya pantas apabila Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agama paling tinggi, ya, dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la tathriba alayka ya Thumamah. Enggak masalah wahai Thumamah. Fa innal Islam yajubbu ma qablahu, karena Islam telah menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa basyarahu bil khairi alladhi katabahu Allahu lahu bi islamihi. Kemudian Nabi SAW bahkan memberikan kabar gembira kepada Thumamah bahwa ia akan mendapatkan kebaikan dengan masuk Islamnya ini. Fanbasatat asariru Thumamata, maka hatinya Thumamah semakin berbahagia. Sudah mendapatkan hidayah Islam, ditambah lagi bagaimana indahnya Islam, hatinya semakin berbahagia. Waqal, kemudian dia pun berkata, wallahi, demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la usibanna minal musyrikin ad'afa ma asabtu min ashabik. Demi Allah, saya akan melancarkan serangan kepada orang-orang musyrikin yang ada di kota Makkah. Saya akan melancarkan serangan kepada mereka, ya, yang berlipat-lipat dibandingkan dengan serangan saya dahulu kepada sahabat-sahabat Anda. Subhanallah. Jadi, saya akan menyerang mereka. Karena dia adalah seorang tokoh, seorang raja, ya, di bumi Yamamah. Apalagi nanti kita akan lihat bahwasanya pasokan makanan yang masuk ke kota Makkah itu kebanyakannya datang dari Yamamah ini. Kebanyakannya datang dari Yamamah. Kalau seandainya Thumamah bin Uthal mengatakan stop, ya, pasokan makanan ke Makkah, akan kelaparan orang-orang Makkah di sana pada saat itu. Makanya dia mengatakan, wallah, demi Allah, aku akan menyerang mereka, orang-orang musyrikin tersebut, dengan serangan yang berkali-kali ya, berlipat-lipat ganda jika dibandingkan dengan serangan saya dahulu kepada sahabat Anda. Wala adu'anna nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika wa nusrati dinik. Dan saya telah menyerahkan diri saya ini dan juga pedang saya ini serta semua pengikut saya, semuanya saya serahkan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membela Anda. Thumma qal, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna khaylaka akhadatni wa ana uridul umrah. Kemarin saya ditangkap oleh pasukan Anda ketika saya di tengah jalan di mana saya berniat untuk berangkat umrah. Ya. Saya berniat berangkat umrah, tetapi di tengah jalan pasukan Anda menangkap saya. Famadza tara an af'al? Bagaimana menurut Anda? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah memang saya harus batalkan umrah ini, niat umrah ini, ataukah saya harus lanjut lagi? Ya. Saya tunaikan umrah. Faqala alaihi salatu wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, imdi li ada'i umratik. Lanjutkan niatmu, ya, pergilah, ya, ke kota Makkah untuk umrah, walakin ala syir'atillahi wa rasulihi, tapi ingat, ikuti syariat Allah dan Rasulnya, ya, karena sebagaimana yang kita katakan tadi, orang-orang jahiliyah, mereka melakukan haji, mereka melakukan umrah, tetapi banyak penyimpangan di dalam haji dan umrah mereka. Talbiyah mereka pun mengandung unsur kesyirikan. Ya, orang-orang jahiliyah dahulu mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikun huwa lak. Ditambah kata illa syarikun huwa lak. Ya, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Kami memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang memang pantas menjadi sekutumu. Itu kata mereka. Kecuali sekutu yang memang pantas menjadi sekutumu. Maka itu dihapus oleh Nabi SAW kata-kata illa syarikun huwa lak. Jadi Nabi SAW mengingatkan, ya, silahkan lanjutkan umrahmu, akan tetapi kalau sekarang ini engkau sudah masuk Islam, maka ikuti syariat Islam di dalam haji dan umrah. Wa 'allamahu ma yaqumu bihi minal manasik. Kemudian Nabi SAW mengajarkan manasik-manasik kepada Thumamah bin Uthal. Kita lanjutkan sedikit saja. Madha Thumamatu ila ghayati hatta idza balagha batna Makkah. Maka Thumamah pun berangkat. Ketika dia sudah sampai di kota Makkah, waqafa yujaljilu bi sautihi al-'ali qailan. Dia pun langsung, ya,
bertalbiyah dengan talbiyah Islam, dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi dia membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia langsung membaca talbiyah tersebut dengan suara yang yujaljil, menggoncangkan kota Makkah. Ya. Ini tokoh ini. Fakana awwala muslimin ala dhahril ardi dakhala Makkah mulabbiya, dan dia adalah muslim yang pertama yang masuk ke kota Makkah dengan bertalbiyah. Dialah muslim yang pertama yang ketika masuk ke Makkah dia masuk dengan bertalbiyah. Baik. Sami'at Quraisyun sautat talbiyati. Orang Quraisy mereka mendengar suara talbiyah itu. Ini talbiyah kok nggak sama dengan talbiyah yang biasa kita baca. Karena kalau talbiyah mereka itu mengandung unsur kesyirikan. Kenapa talbiyah ini beda? Kenapa dihapus sebagiannya? Fahabbat muqdabatan mad'uratan. Langsung orang-orang Quraisy ini menuju sumber suara. Siapa sih yang bertalbiyah ini? Langsung mereka cari. Muqdabatan, sambil mereka sangat marah. Wastallatis suyufa min agdamiha. Wastallatis suyufa min agmadiha. Bahkan mereka menghunuskan pedang mereka. Mereka melepaskan pedang mereka dari sarungnya. Mereka berlari mencari sumber suara itu. Ini pelecehan terhadap agama ini. Itu kata mereka. Wattajhat nahwa sauti. Lalu mereka pun berbondong-bondong menuju sumber suara. Litabtisha bihadzal ladzi iqtahama 'alaiha 'arinaha. Untuk memberikan pelajaran dan kalau bisa membunuh orang yang berusaha untuk merusak ketenangan mereka di kota Makkah ini. Walamma aqbalal qaum, ketika mereka sudah sampai ala Thumamah, di depan Thumamah, rafa'a sautahu bitalbiyah. Thumamah semakin menjadi-jadi. Dia semakin mengeraskan suaranya di depan mereka, padahal di depan mereka Thumamah semakin mengeraskan suaranya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Di depan orang Quraisy yang sudah kumpul di hadapannya. Wa huwa yanzuru ilaihim bikibriya, sambil dia bertalbiyah, sambil dia menyombongkan diri. Ya, dia membanggakan diri di hadapan orang-orang Quraisy itu. Ya. Subhanallah, karena dia tokoh. Fahamma fatan min fityani Quraisy an yurdiyahu bisahmin. Maka ada salah seorang pemuda Quraisy, karena Thumamah bin Uthal semakin menjadi-jadi talbiyahnya, seorang pemuda Quraisy dia hampir memanah Thumamah. Dia sudah ginikan panahnya untuk menembak Thumamah. Dia sudah siapkan panahnya begini untuk menembak Thumamah ini. Fa'akhadhu ala yadayhi, maka teman-temannya sesama Quraisy langsung memegang tangannya. Jangan. Wa qalu, kemudian berkata, waihaka ata'lamu man hadha? Celaka engkau, apakah engkau akan menembak dia? Tidakkah engkau tahu siapa orang ini? Apakah engkau tahu siapa dia? Berani-beraninya engkau mau menembak dia. Innahu Thumamah bin Uthal malikul Yamamah. Dia adalah Thumamah bin Uthal, rajanya negeri Yamamah. Raja negeri Yamamah, jangan berani engkau tembak dia. Kenapa? Wallahi, karena demi Allah, in asabtumuhu bisu'in, kalau seandainya kita menyakiti dia, kalau seandainya kita menyakiti dia, qata'a qaumuhu 'annal mirata wa amatuna ju'a. Kaumnya yang ada di Yamamah sana akan menghentikan pasokan makanan kepada kita. Wa amatuna ju'a, kita akan mati kelaparan. Jadi mereka nggak berani nyentuh Thumamah bin Uthal. Makanya Thumamah bin Uthal semakin berani dia, semakin menjadi-jadi. Ketika orang Quraisy kumpul di hadapannya, semakin dia teriakkan suara talbiyah. Orang Quraisy hanya bengong saja, nggak berani. Tadi mereka sudah pegang pedang, dan pedangnya bahkan sudah dikeluarkan dari sarungnya. Thumma aqbala al-qawmu ala Thumamah ba'da an a'adu suyufa ila agmadiha. Kemudian mereka pun kembali memasangkan pedang mereka ke dalam sarungnya. Mereka kembali memasukkan pedang mereka ke dalam sarungnya.
Lalu setelah itu mereka berkata kepada Thumamah, wa qalu ma bika ya Thumamah, kenapa dengan engkau ini wahai Thumamah? Ada apa ini? Mereka nggak jadi mukul Thumamah, takut kalau seandainya pasokan makanan dihentikan. Asobauta wa tarakta dinaka wa dina abaik, apakah engkau sudah meninggalkan agama nenek moyangmu wahai Thumamah? Asobaut, apakah engkau sudah murtad? Mereka mengatakan seperti itu. Soba yasbu itu artinya keluar dari agama nenek moyang, itu arti soba yasbu, keluar dari agama nenek moyang. Faqala ma sabautu, saya tidak murtad kok. Walakinni ittaba'tu khaira dinin, tetapi saya hanya memilih dan mengikuti agama yang terbaik. Ittaba'tu dina Muhammadin, yaitu saya mengikuti agamanya Muhammad. Mau apa kalian? Hah? Kalian mau apa? Ya, saya ini mengikuti agama terbaik, agamanya Muhammad. Nah, sekarang kalian mau apa? Ya subhanallah. Thumma ardafa yaqul, kemudian dia berkata setelah itu, uqsimu bi rabbi hadzal bait, aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala pemilik Ka'bah, innahu la yasilu ilaikum ba'da 'audati ila al-yamama habbatun min qamhiha, tidak akan ada sebiji gandum pun yang akan masuk ke kota Makkah lagi, nggak akan ada. Artinya apa? Saya akan menghentikan pasokan makanan dari Yamamah kepada kalian. Bahkan satu biji gandum pun, satu biji beras pun tidak akan sampai kepada kalian. Au syai'un min khairatiha, apalagi yang lain. Ya. Satu biji gandum saya, satu butir gandum tidak akan sampai kepada kalian. Hatta tattabi'u Muhammadan an akhirikum, sampai kalian mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy sudah, mereka bengong, tambah lagi ketakutan, diancam pula oleh satu orang, dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kan sungguh ya hina sekali. Luar biasa Thumamah bin Utsal. Tapi masih ada lanjutan kisahnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.